Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, materi kita pada hari ini adalah sakramen-sakramen umumnya bagian 2. Setelah kita kemarin berbicara tentang sakramen bagian 1, ya. Di dalam gereja itu ada 7 sakramen yang diberikan Allah sebagai tanda rahmat ilahi. Jadi kita ini memiliki yang namanya ritus dan rahmat. Ketika kita dibaptis, kita memiliki ritual. Ya. Ritus ritual itu yang mengadakannya adalah Allah. Sama seperti ya Raja Salem, Iman Melkisedek, tidak berbapak, tidak beribu. Raja Salem, Raja Damai. Tetapi Yesus itu lebih dari itu. Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sakramen-sakramen diadakan oleh Yesus Kristus sendiri. Jelas. Jadi kalau ada yang berani merubah sakramen itu, berarti dia akan ya melawan Allah, menentang Kristus, ya, menghujat Roh Kudus. Jadi Bapak-bapak jangan sembarang memberikan orang sakramen baptis kalau tidak yakin. Ya, yakin itu karena iman akan Yesus Kristus, bukan karena dia harus selamat. Ya, Yesus telah menyelamatkan seluruh umat manusia, tetapi penyelamatan itu harus diterima karena dia betul-betul mencintai Tuhan Allah. Maka berkali-kali saya sampaikan, ya, orang di luar Kristen tidak akan mengerti apa yang disebut dengan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kitalah sebagai orang Kristen mengerti itu. Tetapi kalau kita menjadi penghujat dan kita menjadi penyesat, siap-siaplah. Di leher kita dibantu, ya, digantung batu kilangan dan dicampakkan ke dasar laut. Bahkan, ya, kalau kita tidak berpakaian pesta, apa yang terjadi? Ya, kalau kita tidak dibaptis, kita akan diikat dan dimasukkan ke dalam tempat kegelapan yang hanya ada kertak gigi. Nah, itu sudah disampaikan oleh Yesus. Jadi kita sebagai orang Kristen itu jangan suam-suam kuku. Ya. Hadirlah pada setiap kali bimbingan dan rohani. Apa sih gunanya kita dihadirkan di tempat ini? Untuk perubahan menjadi baik, lebih baik. Maka tadi, ya, dalam doa pengantar tadi, atau doa pembuka kita tadi, ya kan? Ya, berkatilah kami, ya kan, agar perkataan dan perbuatan kami menyenangkan hatimu. Ya, bimbinglah kami dengan roh agar semakin serupa dengan Yesus Kristus. Ya, berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai, supaya kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Maka dalam doa itu, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Belas kasih Allah, yaitu kerahiman Allah itu, itulah dia. Jadi tidak ada satu kuasa apapun yang bisa mengantar kita ke surga atau mengantar kita ke neraka. Itu hanya adalah kuasa Yesus Kristus. Jadi bohong, nonsen, orang itu bisa mengantar orang ke surga. Bohong. Ya. Ini nanti semua orang mau masuk surga. Surganya begini-begini. Tidak ada. Yang hanya bisa mengantar itu satu-satunya adalah nama di kolong langit ini, yaitu nama Yesus Kristus. Tak ada nama lain selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bukannya berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, sekalipun iblis atau setan ataupun tidak ada kuasa untuk memasukkan orang ke neraka. Yang punya kuasa itu adalah Yesus Kristus. Jelas ya Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, itulah dia Paskah. Ya. Yesus mengalahkan maut. Kata Santo Fransiskus Assisi, maut itu menjadi sengat. Hai saudara maut, maut itu menjadi saudara kita. Saudara. Bayangkan. Dulu maut itu akar dosa. Ya. Jadi kalau kita berdosa, ya, apa kata Allah kepada Adam dan Hawa? Ya. Dosa sudah menguntip kamu, ya kan? Upah dosa adalah maut. Dan maut sekarang adalah, ya, di bawah kaki Yesus dan menjadi saudara maut. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, jelas. Nah, sakramen-sakramen diadakan oleh Yesus Kristus sendiri. Hal itu sudah ternyata secara umum karena Yesus Kristus telah mendirikan gereja.
Jadi siapa pendiri gereja? Yesus Kristus. Bukan Pak Timotius Ngacam, bukan Pak Dendi, bukan Pak Andre, bukan saya. Yang mendirikan gereja adalah Yesus Kristus. Jadi omong besar, ya, atau bohong besar jika ada yang mengatakan dia yang mendirikan gereja. Ya, yang mendirikan gereja adalah Yesus Kristus. Mengapa gereja Rutan Lukemene ini berdiri? Karena Yesus Kristus. Ya. Tadi, bimbinglah kami dengan rohmu agar kami semakin serupa dengan Yesus Kristus. Jadi yang tidak menampilkan wajah Yesus itu adalah orang pendusta, pembohong, munafik, fasik. Ya, yang suka menggunakan, ya kan, hal-hal yang baik saja, tetapi dalam hatinya busuk. Dan pasca itu mengeluarkan busuk itu. Selain itu kita tahu bahwa Yesus sendiri sudah memakai ritus. Itu tadi, ritus, ritual. Ya. Maka yang ditanyakan beberapa waktu dulu, bagaimana dengan ritus pembaptisan, ritual pembaptisan? Ya. Ritual pembaptisan atau ritus pembaptisan itu kan ada dua. Baptis selam dengan baptis curah. Tidak ada baptis percik. Ya. Saya sudah jelaskan berkali-kali supaya paham. Ya. Maka di gereja Katolik itu, ya, di setting tempatnya, gedung gerejanya ada yang disebut dengan kapel. Di situ ada kolam baptisan. Dan di kolam baptisan itu ada air yang mengalir. Nah, begitu. Nah, tetapi sekarang karena memang praktisnya, ya, kata praktis itu sudah ada dokumen konstitusinya oleh gereja. Makanya baptis dahi. Gunanya apa? Karena melihat menyangkut orang sakit. Kalau baptis selam kan bisa membahayakan jiwanya. Padahal pembaptisan itu menyelamatkan jiwanya. Nah, bentuk pertemuan dengan orang sesamanya dan ritus itu adalah sesuai dengan ritus yang masih terdapat dalam sakramen-sakramen sekarang. Jadi ritus. Kita ingat apa yang dikatakan Yesus pada saat Minggu Paskah kedua bacaan. Ya, terimalah Roh Kudus jika kamu, ya, nah itulah sakramen pertobatan, ya. Jika kamu mengatakan dosa orang itu ada, dosanya tetap ada. Jika kamu mengatakan dosa orang itu dihapus, dosanya dihapus. Itulah amanat agung kepada para rasul atau para uskup perdana. Ya, 12 murid Yesus. Jadi sakramen itu diberikan Yesus sebagai suatu tanda karunia ilahi untuk memberikan penebusan dosa kepada umat manusia. Jadi kalau orang yang belum tertebus, padahal sudah ditebus, Allah sudah menebus, ya, tetapi dia tidak paham, tetapi dia harus memiliki iman. Maka Yesus katakan kepada orang di kolam Bethesda itu, ya kan, kamu ingin sembuh? Ya, saya ingin sembuh. Ya, itulah forma Yesus yang disampaikan. Apa yang Yesus katakan? Bukan dia disuruh bangunlah masuk ke kolam itu, enggak. Ya, bangunlah, angkatlah tilammu. Ya, dan berjalanlah. Selesai. Itu Yesus. Jadi Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah rahmat sakramen yang diberikan Allah kepada umat manusia. Ya. Yesus memakai sebagai bentuk pertemuan dengan cara permandian, penumpangan tangan atas anak-anak, perjamuan yang bagi Yahudi umumnya merupakan suatu pertemuan religius. Yesus Kristus dalam keadaan yang mulia menurunkan rohnya kepada rasul-rasul dan memimpin mereka ke dalam segala kebenaran. Maka pada saat Thomas tidak berada, mereka kan takut dengan pemuka Yahudi. Jadi mengapa sih mereka itu mengunci pintu? Karena mereka diam-diam. Waktu itu kalau sampai mereka ada pertemuan, mereka akan ditangkap oleh pemuka dan disesah. Bahkan apa yang terjadi dengan Stefanus? Ya, Stefanus itu dirajam sampai mati karena melindungi. Ya, kata melindungi itu artinya ada sakramen dalam perlindungannya. Ya, tetapi karena dia mengetahui itu adalah tubuh dan darah Kristus, ya, bahkan dia mendoakan sama seperti doa Yesus. Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
Dan bapak-bapak, saudara-saudaranya yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus dalam keadaan yang mulia menurunkan rohnya kepada rasul-rasul dan memimpin mereka ke dalam segala kebenaran. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Rasul-rasul memakai juga ritus untuk menyatakan pertemuan dengan Yesus Kristus. Mereka berlaku demikian dalam kekuatan Kristus. Jadi kekuatan Kristus, spiritualitas Kristus. Sebagai orang Kristen itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah, ya kan, hal-hal yang sifat materi. Ya, makanya Yesus itu menyelamatkan kita. Ya. Jadi yang disebut dengan pendidikan material. Yesus memberikan pendidikan material. 3 tahun dia bersama murid-muridnya memberikan materi-materi apa yang harus diberikan kepada para rasul. Kemudian secara psikologis, ya, fisikis. Ya, ingat waktu Petrus ingin berjalan di atas air, apa yang dilakukan Yesus? Jangan takut. Berjalan 2-3 langkah jatuh, cemplung katanya. Ya, karena itu tadi, secara psikis manusia memang tidak bisa berjalan di atas air. Tetapi mengapa Yesus berjalan di atas air itu? Ya karena semuanya adalah alam ciptaannya. Ya kan? Apa yang terjadi dengan Petrus ketika menyangkal Yesus 3 kali? Sebelum ayat nyata berkokok engkau 3, menyangkal aku 3 kali. Tetapi disitulah secara psikologis mereka takut, makanya mereka mengunci pintu. Tetapi ada satu murid namanya Thomas yang disebut Didimus tidak hadir. Bahkan Thomas itu sampai tak percaya. Bukan tak percaya tentang materi-materi yang diberikan Yesus, tetapi tidak percaya, ya kan, apa yang diomongkan murid-murid lain. Bukan dia tidak percaya Yesus, tetapi dia tidak percaya apa yang disampaikan. Hoak kali, bohong. Ya. Apa yang terjadi 8 hari kemudian. Bahkan Thomas itu seakan-akan menantang Tuhan. Tidak, sebenarnya dia menantang saudara-saudaranya. Ya. Jika aku tidak mencucukkan jariku ke bekas pakunya dan tidak memasukkan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Tetapi datanglah Yesus di tengah-tengah mereka. Bahkan Yesus katakan, damai sejahtera. Silakan Thomas, lihatlah. Tidak ada Thomas menusukkan jarinya, bahkan mau memasukkan tangannya. Ya, tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena dia sudah percaya total. Ya Tuhanku dan Allahku. Nah itu. Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi kesaksian para murid itulah yang kita terima. Makanya kita mendapat iman warisan para rasul, apostolik. Ya. Jadi kalau tidak para rasul menyaksikan mujizat terbesar itu dan memberikan catatan-catatannya dan ditulis, ya kita tidak akan bisa percaya. Maka sia-sialah iman kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, kalau kita, ya kan, mengikuti Kristus dan Yesus tidak bangkit. Itulah kata Paulus. Ya. Jadi sia-sialah iman kita. Untuk apa kita beriman kalau Yesus tidak bangkit? Ya. Yesus bangkit dan dia adalah Allah. Maka Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku.